Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firda Rahmasari, kelas 10 MIPA 4, nomor urut absen 05. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan dikembalikan lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Jika suatu organisme mati, bahan organik yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut akan dirombak menjadi zat anorganik dan dikembalikan ke lingkungan. Unsur-unsur kimia terdapat di alam dapat berbentuk padat berupa garam-garam mineral, cair atau gas. Unsur-unsur kimia tersebut dapat disintesiskan oleh tumbuhan menjadi berbagai senyawa organik, misalnya karbohidrat, protein, lemak, enzim, nukleoprotein, asam DNA, dan asam RNA. Daur biogeokimia dapat dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu daur gas, daur cair, dan daur padat. Daur gas meliputi daur karbon dan nitrogen. Daur cair meliputi daur air, sedangkan daur padat dapat meliputi daur fosfor dan belerang. Daur biogeokimia terjadi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Daur karbon. Unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2. Daur nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, yaitu sebagai komponen pembentuk protein atau komponen penyusun asam nukleat, DNA, dan RNA. Daur air. Daur air berbeda dengan daur biokimia yang lain, karena sebagian besar aliran air terjadi bukan melalui proses kimia, melainkan proses fisik. Daur fosfor. Fosfor di alam berasal dari pelapukan bantuan mineral, bantuan fosfat, dan penguraian bahan organik, misalnya kotoran ternak atau hewan laut. Tambahan, sukesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Proses sukesi akan berakhir setelah mencapai komunitas yang stabil atau komunitas klimaks. Sukesi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sukesi primer dan sukesi sekunder. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang daur air. Daur air. Daur air berbeda dengan daur biokimia yang lain, karena sebagian besar aliran air terjadi bukan melalui proses kimia, melainkan proses fisik. Air mempertahankan bentuknya sebagai H2O, kecuali terjadi perubahan kimia dalam proses fotosintesis. Sumber air di alam yaitu lautan, danau, rawa, waduk, dan sungai. Di dalam tubuh makhluk hidup, air berperan sebagai pelarut, berfungsi mentransport zat makanan dan zat sisa metabolisme, mengatur tekanan osmotik sel, mengatur suhu tubuh, dan media berbagai reaksi di dalam tubuh. Saat terkena cahaya matahari, seluruh permukaan bumi yang mengandung air akan mengalami penguapan atau evaporasi. Sementara makhluk hidup akan mengalami transpirasi atau pengeluaran uap air melalui stomata. Uap air akan naik ke lapisan atmosfer membentuk awan. Awan kemudian berpindah karena perbedaan suhu udara atau terbawa oleh angin. Saat terpapar udara dingin, awan akan mengalami kondensasi menjadi tetes-tetes air dan akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Air hujan akan masuk ke dalam tanah secara vertikal melalui infiltrasi. Infiltrasi air hujan pada daerah yang bervegetasi ditumbuhi tumbuhan lebih besar jika dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi, karena vegetasi menghasilkan serasa tumpukan dedaunan kering yang dapat meningkatkan porositas tanah setelah terjadi infiltrasi. Air akan terus bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi, disebut peristiwa perkolasi. Sebagian air tanah diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Air tanah dalam bentuk mata air, sumur, danau, dan sungai dimanfaatkan oleh hewan maupun manusia untuk menunjang kehidupan. Air sungai akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya menuju ke laut. Di lautan, laju evaporasi lebih tinggi daripada presipitasi. Sebaliknya di daratan, laju presipitasi lebih tinggi daripada evaporasi dan transpirasi. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan
Sekian dari saya, mohon maaf atas salah pengucapan kata atau kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.